Baik, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang manajemen lintas budaya. Kata kuncinya adalah budaya. Terlebih dulu ya, budaya. Nah, pada pertemuan ini pula ada beberapa kriteria penilaian dan indikator. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, mendefinisikan, dan memahami mengenai definisi manajemen lintas budaya. Yang kedua, mahasiswa sama mengetahui, menjelaskan, mendefinisikan, dan memahami tentang bidang-bidang apa saja dalam manajemen lintas budaya tersebut. Selanjutnya, dalam bentuk pengertian dari KBBI, budaya itu adalah adat istiadat, akal pikiran, maupun budi. Nah, lebih jauh lagi di sini, kata kuncinya adalah kebiasaan yang terjadi di lingkungan. Jadi hal yang selalu dilakukan oleh masyarakat, komunitas, grup tertentu yang dilakukan terus-menerus dan disepakati disebut dengan budaya. Oke, selanjutnya adalah mengapa budaya itu penting? Ada dua bagian, yang pertama internal integrations, yang kedua adalah external adaptations. Poinnya adalah internal ini untuk diri kita, kelompok kita, agar apa? Anggota atau kelompok kita bisa merasa efektif dan efisien dalam melakukan komunikasi, contohnya ya, dalam organisasi internal tersebut. Nah, itu internal integration, diintegrasikan ke dalam internal. Lalu selanjutnya adalah external adaptations. Kita dapat beradaptasi dengan budaya luar, kita dapat bersaing, kita dapat apa namanya? Bersaing dalam tanda kutip, mengurangi persaing. Kita tahu nih lawan bicara kita dari budaya mana. Lalu selanjutnya kita dapat tahu juga bagaimana kita harus bersikap dengan lawan bicara kita juga. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, di sini ada culture pattern atau pattern daripada budaya tersebut. Ada dua bagian. Yang pertama adaptif, yang kedua unadaptive, organizational culture. Poinnya adalah di sini, ketika kita berbicara adaptif, kita berbicara keseluruhan. Tujuannya untuk apa? Untuk baik. Dari apa? Baik terhadap organisasi tersebut, dengan tujuan organisasi tersebut. Itu inti daripada adaptif. Kalau unadaptif itu hanya salah satu saja, kelompok sendiri atau mungkin beberapa apa namanya komunitas-komunitas tertentu dalam sebuah organisasi. Di sini terbagi menjadi tiga: visible behavior, express value, dan underlying assumptions. Selanjutnya, di dalam organizational culture terbagi menjadi 4 bagian. Lebih jauhnya seperti ini petanya. Nah, ada 4 bagian. Yang pertama adalah fleksibilitas, yang kedua stabilitas, terakhir fokus internal ataupun eksternal. Ini adalah teori dari Cameron dan Quinn, dari Cameron dan Quinn tahun 99. Tergantung kita mau membuat budaya organisasi kita seperti apa. Fleksibel, stabil, atau fokus eksternal ataupun internal. Tergantung kita. Seperti itu. Ada beberapa nilai-nilai atau beberapa indikator-indikator. Seperti contoh di sini budaya klan. Budaya klan di sini kooperatif, bijaksana, dalam persetujuan, keadilan, dan selanjutnya adalah kesederhanaan sosial. Di sini berdampingan dengan adaptabilitas, yaitu nilai-nilainya adalah nilai kreatif, sering eksperimen, mengambil resiko, otonomi, dan responsibilitas. Karena di sini orang saling itu disebut dengan fleksibilitas. Jika kita turun ke bawah ke stabil, kita butuh budaya yang birokratis dan budaya yang achievement. Birokratis ini kita mencapai ekonomi, formalitas, rasionalisasi, ya, atau rasionalitas, keteraturan, dan kepatuhan. Disusul dengan budaya achievementnya, kompetisi, kesempurnaan, agresivitas, dan inisiatif, ya, inisiatif personal dan ketekunan. Atau terbagi lagi menjadi internal ataupun eksternal. Sama dalam pemilihan indikator ini karena seperti itu. Lalu selanjutnya di sini, nah kita bicara budaya, kita bicara lintas, antar lintas budaya di sini. Ini lebih lintas lagi, yaitu era Fucha. Era Fucha ini adalah terindikasi, terdeklarasi lah, bukan indikasi lagi, terdeklarasi dengan adanya industri 4.0 dan society 5.0. Bayangkan di sini, ya, di sini kita sudah masuk ke era Society 5.0, di mana kita masuk. Selamat datang Pak Yanaditya dalam materi perkuliahan sekian, materi sekian, materinya tentang ini, kurang pertemuannya sekian lagi. Jika itu terjadi, ya kita akan terbantu lagi. Sekarang sudah muncul banget yang namanya AI contohnya, ya. Kita tinggal searching aja di Google, seluruhnya akan muncul, ya. Tapi kita harus bijak. Nah, dalam sebutan itu ada yang disebut dengan internet sehat. Dalam internet sehat pun dalam dunia fuca itu sangat penting. Jadi kita nggak bisa ngasal ngambil sampel, kita harus uji dulu. Nah, itulah fungsi daripada adaptasi di era fuca. Poinnya adalah adaptasi. Dari adaptasi kita akan membandingkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, ya. Itu akan memunculkan hasil-hasil yang inovatif.
Nah, dalam dunia fuca di sini dijelentrehkan lagi, dijelaskan lagi. Pertama ada velocity, yang kedua ada uncertainty, yang ketiga ada complexity, yang terakhir adalah ambiguity. Pokoknya semuanya adalah ketidakjelasan. Tapi di bagian bawah ya, di bagian bawah adalah cara bagaimana kita beradaptasi. Velocity. Velocity di sini contoh kalimatnya adalah lingkungan bisnis yang cepat berubah mempengaruhi dinamika. Solusinya apa? Ya kita adaptif. Kita harus merubah bisnis kita menjadi bisnis yang agile, bisnis yang bisa menerima kritikan orang ya. Lalu seperti contohnya ada beberapa bisnis itu, contohnya Transmart lah. Transmart itu semenjak ownernya turun mengecek Transmart satu persatu, naik lagi terus 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 menerus. Nah, itu fungsi daripada top manajemennya sangatlah penting. Selanjutnya uncertainty, tantangannya. Bayangkan di sini uncertainty, ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan ini tentang apa? Tantangan mengelola perbedaan budaya, ya. Yang tadinya kita biasa-biasa saja dengan orang Indonesia, ketemu dengan orang luar, ya kita harus tahu budaya mereka. Kita nggak bisa, bolehlah kita nanya nama, tapi kita nggak bisa nanya agamanya apa, di sini ngapain aja. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita tanyakan. Nah, itu kita harus paham dulu nih di dunia sebelum, kalau saya sebut sebelum pandemi ya. Karena masuk pandemi itu sudah fucanya kelihatan benar gitu, gap-gap. Lalu selanjutnya complexity. Kompleksitas adalah kerumitan ya. Kerumitan di sini kompleks, menyulitkan manajemen lintas budaya dalam membangun hubungan yang efektif dan memfasilitasi komunikasi. Poinnya tetap di komunikasi. Karena di sini kita service orientations. Bagaimana kita menservis lawan bicara kita, rekan sejawat kita, teman kantor kita, ya. Kita harus tahu dulu bagaimana kita memfasilitasi komunikasinya yang efektif. Nggak bertele-tele, nggak panjang juga. Lalu selanjutnya ambiguitas di sini. Ya, kebutuhan untuk beradaptasi dengan perbedaan budaya yang ambigu dan tidak jelas menimbulkan apa? Nih misalnya nih ya, menimbulkan tantangan mengelola hubungan lintas budaya. Misalnya perbedaan dalam etika bisnis. Tadi sudah kita bahas di uncertainty. Karena uncertainty, ambiguity hampir sama, ketidakjelasan. Tapi ini lebih detail lagi tentang ambiguitas. Tantangan nih mengatasi tantangan ini. Seorang yang paham, manajer dari sebuah perusahaan dengan background lintas budaya yang kompleks di sini, dia harus mengembangkan keterampilan, kemampuan untuk mengelola perbedaan budayanya secara efektif dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang tidak pasti dan cepat berubah. Agile ini. Kita harus kuat, kita harus bisa berubah. Ketika kita naiknya cepat, jangan terlalu senang juga, turunnya pasti cepat. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya stop share screen dulu ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Bingung, kecepatan? Atau gimana? Mau tanya, Pak. Oke, silahkan, Levina. Kan di era fuca itu kan kita harus memaksakan diri buat beradaptasi kan, Pak. Nah, Oke, menurut Bapak, bentuk real apa yang perlu kita persiapkan di era tersebut? oke, beradaptasi ya. Tadi sempat saya singgung tentang yang namanya, kita ambil case yang lain ya, studi kasusnya nggak hanya di lintas budaya saja atau budaya itu sendiri. Kita ambil kasus di pemasaran. Kita jualan zaman sekarang ini. Jualan kalau cuma di depan rumah aja laku nggak? Ya laku gitu loh. Salah nggak? Ya nggak salah. Tapi sekarang kita sudah masuk ke era di mana digitalisasi itu masuk. Digitalisasi itu muncul. Ya, jadi kita bisa jualan di e-commerce, kita bisa jualan di WhatsApp, kita bisa jualan di Facebook mungkin, tergantung barangnya cepat atau barang cepat saji atau barang yang sifatnya kita bisa menunggu 1 jam 2 jam seperti itu atau harian. Jadi saya ambil contoh dari sisi pemasarannya. Kalau dari segi budayanya teman-teman sering atau pernah lihat konten kreator ya, si Vicky Naki gitu ya. Vicky Naki itu bukan ngomong bahasa asingnya tok gitu loh, tapi dia belajar tentang kebudayaannya. Nggak semata-mata dia pinter ngomong bahasa Inggris, dia bisa lari kemana, nggak kayak gitu juga. Dan akhirnya, saya nggak ngerti ya gimmick ataupun gimana, dan akhirnya dia mendapatkan pasangan, kalau nggak salah dari mana, Rusia apa ya kalau nggak salah. Itu loh. Itu dampak dari Fucha sebenarnya.
dari budaya. Nah, itu contohnya. Gitu, Levina. Yang lain silahkan. Yang lain saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Halo? Saya Pak, Iya, Rahma, silahkan. pandemi itu kan membuat kita menjadi lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankannya ya. Oke. Bagaimana agar dapat berkolaborasi dalam budaya yang di era saat ini? Oke, pandemi ya, kebudayaan. Em, Kebudayaan open camp, contohnya kebudayaan open camp, ya. Kebudayaan open camp itu muncul ketika COVID sebenarnya. Tapi kalau kita tarik mundur di beberapa tahun yang lalu, di luar negeri itu udah mulai webinar lama sebenarnya. Indonesia kena COVID tahun 2020 memaksa sekolahan SD ya, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu dia memaksa ya, dalam tanda kutip memaksa tapi dalam tujuan positif, memaksa kita untuk beradaptasi. Kayak contoh nih kayak gini, etikanya kita akan memindahkan etika kita secara fisik ke dalam digital. Kita ngobrol itu tatap muka, betul ya? Nah, bagaimana dengan tatap maya? Tatap maya itu harus open cam, tapi nggak bisa juga dipaksakan loh. Kok gimana sih Pak yang bener tuh? Kayak gitu loh. Yang sekarang kan sinyal belum tentu full signal, ya. Device, kamera ada depan belakang belum tentu bener semuanya, gitu loh. Ada HP hidup layarnya nggak jelas, contoh seperti itu. Kita nggak bisa Di memaksa. ujung jalan. Halo. Oke, terima kasih Irfan. Suaranya bagus sekali. Oh, Eh, maaf Pak. iya, Maaf nggak Pak. apa-apa. Saya Iya lanjutkan Pak. lagi ya. Nah, contoh open cam tadi ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke pasca pandemi, kita sudah dalam tanda kutip ya, jarang. Tapi kita bisa nggak menggunakan platform Zoom, menggunakan platform Google Meet contohnya? Masih bisa. Karena kita sudah beradaptasi. Bayangkan yang nggak beradaptasi loh. Sudah tahu sinyalnya bagus, dia nggak mau beradaptasi. Ya sudah, wassalam. Dia agak susah untuk berkembang. Itu gampangnya aja. Open cam, miking contohnya. Ya, kita ingin bertanya sama halnya kayak gini. Ketika saya ingin ke kamar mandi, saya angkat tangan dulu, baru diri. Bukan utuk-utuk langsung ketemu saya, Pak, mau ke kamar mandi, nggak bisa. Online pun ada caranya seperti itu. Begitu ya. Baik, kolom chat sekarang sudah saya buka. Ya, tadi saya batasin 2 pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa masukkan ke kolom. Nanti akan saya apa namanya? Akan saya rekap ya. Akan saya rekap. Nanti akan saya absen dari situ. Absen ya. Saya cek yang nggak hadir. Ya, absen itu kan nggak hadir gitu ya. Yang hadir-hadir nanti saya cek di situ. Nanti silahkan teman-teman di sini, saya udah buka kolom chatnya, silahkan tulis apa yang sudah kalian pelajarin pada pertemuan kali ini. Silahkan saya berikan waktu 2 menit cukup ya. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan, silahkan ketik di kolom chat. Silahkan, sudah ngetik semuanya? Oke, Aldi, pentingnya beradaptasi dengan budaya digital. Baik, terima kasih Aldi. Yang lain? Oke, kita belajar mengenai tantangan. Tantangan demi tujuan organisasi ya dalam konteks kebudayaan. Pentingnya menyiapkan diri agar bisa berkembang ke depannya, Pak. Oke, good, Irfan. Terima kasih banyak. Oke, yang lain?
Baik, sambil menunggu saya tutup dulu kolom chatnya. Saya akan share screen-kan di bagian sini ya, baca. Nah, ada assessment di sini ya. Baiklah, yang pertama adalah carilah perusahaan. Ya, saya ulangin lagi, carilah perusahaan multinasional di kanal Google, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, untuk apa? Untuk kalian amatin dan kalian kaji, buatlah resume. Seperti contoh nih, di perusahaan Unilever. Unilever tuh di Indonesia, Unilever Indonesia itu asalnya mana aja penduduknya. Sedapat kalian, nanti kita diskusikan ketika kita ketemu ya. Lalu di sini dikumpulkan dalam bentuk presentasi, ya, diupload di YouTube, atau bisa presentasi langsung. Ya, nanti maksimal pengerjaan adalah 3 kali 24 jam, berarti kurang lebih 3 hari. Itu. Baik, di sini ada Levina ya, terakhir era Fucha merupakan perubahan era cepat. Oke. Dan banyak faktor. Ya saya harap dari mata kuliah kita dalam kesempatan kali ini teman-teman tahu ya bagaimana menghadapi era Fucha, era ketidakjelasan, era digital dan sebagainya. Di situ karena teman-teman di sini adalah agent of change sekali lagi. Ya, sekali lagi adalah agent of change yang perlu merubah ya tempat kalian, lalu provinsi kalian, Indonesia khususnya seperti dan mungkin dunia. Itulah harapan daripada agent of change. Itu baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih, Pak. Ya.